adalah Neta X, SUV medium barunya Neta. Yang bakal jadi saingan SUV elektrik sekelas kayak Omoda E5, BYD Atto 3 dan Hyundai Kona EV baru yang sekarang kelasnya lagi hot-hotnya banget ya. Neta X ini sebentar lagi banget bakal masuk Indonesia ya. Dan kita sekarang lagi di Shanghai di headquarter Neta buat ngeliat langsung modelnya. Kayak apa sih Neta X ini? Buat detailnya, simak di 10 hal yang terkenal dari Neta X. Satu, apa itu Neta X? Kayak yang kita bilang sebelumnya, Neta X ini adalah calon kompetitornya SUV-SUV elektrik yang main di kelas kayak Chery Omoda E5, BYD Atto 3, atau Hyundai Kona EV baru ya, yang harganya ada di kisaran 400-an atas sampai 500 jutaan. Nah yang agak unik emang dimensinya nih. Neta X ini meskipun dibilang sekelas sama SUV EV tadi, tapi dimensinya sedikit lebih besar ya, terutama di panjangnya yang nyampe 4,6 meter ya. So, harusnya bakal punya kelebihan di segi yang berhubungan dengan dimensi ya, kayak ruang dalam kabinnya yang lebih besar. Neta X ini bakal diluncurkan di Gias 2024 ya, sebentar lagi banget. Dan yang kalian lihat di layar adalah Neta X spek yang di Cina. Tapi sebisa mungkin nanti kita bakal masukin spek yang lebih relate sama yang di Indonesia lah ya, dengan nyontek model-model yang udah di preview di Malaysia gitu misalnya. 2. Varian dan warna. So, karena belum diperkenalkan resmi di sini, jadi bagian ini jelas belum final ya di Indonesia. Tapi paling enggak, di Malaysia, Neta X dibagi jadi 4 model besar ya. 400 varian bawah comfort dan varian tingginya luxury. Dan 500 comfort dan 500 luxury. Nah 400 dan 500 ini maksudnya dia punya klaim jarak tempuh 400 dan 500 km ya kira-kira. Sedangkan yang buat di Malaysia beda di varian rendah alias comfort dan tinggi alias luxury. Beberapanya misalnya yang rendah nggak ada adasnya, nggak ada wireless charger, dan nggak ada memory seats-nya. Nah meskipun itu buat Malaysia, tapi kita dapat kabar kalau yang buat Indonesia jenis variannya nggak beda jauh atau malah mungkin sama ya. Sedangkan buat harganya, ekspektasikan buat main di harga Omoda E5 atau 3 atau Kona baru deh ya. Ya mungkin kurang-kurang sedikit ya, karena brand Neta kan yang paling baru dibanding semua itu. Sedangkan pilihan warnanya di Cina dan di Malaysia sama-sama ada 5 ya. Putih, abu-abu, hitam, biru, dan coklat. 3. Eksterior bersih. Buat yang belum tahu, Neta X ini adalah versi faceliftnya dari yang dulu disebut Neta U ya. Dan cukup jauh sih ya, bentuknya berubah dari dulu kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Jadi cakep lah ya, paling nggak dari 3/4 depan dan depan langsung. Detail desainnya, depannya kita suka nih, kelihatan clean banget. Karena nggak ada grillnya, rata aja depannya, kayak tampang hiu gitu. Udah pakai logo Neta yang baru juga, nggak kayak Neta V yang masih dieja ya. Dan lampunya dibagi atas bawah. Yang atas kayak bumerang gitu, DRL, dan itu lampu sen juga. Sedangkan lampu utamanya ada di bawah ya, di dalam panel hitam dove yang dikelilingin sama list chrome besar yang berbentuk L. Ada lubang radiator grill meski nggak besar sih ya. Makanya tampangnya kelihatan sleek ya dari depan sini. Detail lampu depannya, DRL-nya LED, lampu besar dan lampu jauhnya LED projector yang jadi satu, dan lampu sennya LED yang gantiin DRL-nya. Sampingnya bagian ini sebenarnya agak generik sih ya. Dia masih mirip Neta U yang dulu juga, dan kita juga ngeliat beberapa desain yang dipakai di Neta V itu dihadirin ke sini juga. Kayak garis body overall sampingnya dan pilar C yang dihitamin dan disambungin ke kaca belakang itu ya. Velgnya 18 inci dual tone, sebenarnya lumayan gede, tapi kelihatannya karena bannya cukup tebal jadi kayak nggak kelihatan terlalu besar ya. Bannya 225/60 R18 dan pakai cow yang radial juga kayak di Neta V. Bagian bawahnya full dikasih skid plastik hitam, tapi di bagian yang di bawah pintu dikasih panel body color yang cukup besar ya. Ada roof rail abu-abu gini, sedangkan handle pintunya modelnya pakai yang biasa ya, nggak kayak di Neta L yang rata gitu. Window line dan pilar AB dibuat piano black dan spionnya masih bertengger standar di pilar A ya. Belakangnya, ini bagian yang masih paling mirip Neta U dulu ya. Ciri khas paling kentaranya adalah light bar ala Neta yang nyambungin kedua lampu kiri dan kanan, dan di ujungnya itu agak naik dan jadi kayak huruf H panjang gitu ya. Dan overall lampu ini juga naik kayak ducktail gitu bentuknya. Bumper bawahnya dibuat melekuk cukup tajam dan ada reflektor di kiri kanan yang ditaruh di atas list chrome panjangnya itu. Ada spoiler belakang juga yang cukup kecil, dan karena nggak kelihatan ada antena, so kemungkinan X ini juga pakai antena di kaca yang kayak dipakai di V2 ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar yang panjang, lampu remnya LED yang vertikal di kiri kanannya, lampu sennya sekuensial ya, gantiin sebagian besar lampu malamnya, ada fog lamp LED juga di kiri bawah dan lampu mundurnya di kanan bawah.
4. Interior simple. Karena unit yang kita lihat ini adalah unit di Cina, jadi yang di video ini pakai setir kiri ya. Tapi yang bakal muncul di Gias nanti udah pakai setir kanan kok Neta X-nya. Di Cina dan Malaysia, Neta X bisa pilih antara warna interior hitam gini atau warna coklat ya. Entah nanti yang di Indonesia dapatnya gimana. Anyway, konsep dashboard yang dipakai sebenarnya mirip line up Neta lainnya ya. Simple, garis horizontal tegas, cukup mewah, tapi mayoritasnya didominasi head unit 15,6 inci di tengah ini yang emang gede banget ya. Tapi salah satu yang diunggulkan di sini adalah panoramic sunroofnya ya. Masih jarang soalnya katanya kelas SUV elektrik gini yang pakai panoramic. Oke lah ya. Bahan dashboardnya cukup oke. Paling atasnya ada soft touch dan tengahnya lapis kulit ya. Nah, dia pakai konsol tengah yang dibuat double gini nih. Satu yang tinggi di atas buat taruh-taruh barang dan satu lagi di bawah yang bisa naruh barang juga dan tempat colokan-colokan juga di bawah ya. Dan setirnya pakai yang 3 spokes kayak dipakai di Neta S, GT dan L. Dilapis kulit dengan model flat top and bottom dan kontrolnya unik ya, kayak mengambang gini. Jok depannya modelnya cukup unik ya, yang pakai model headrest terintegrasi gini, meski yang modelnya emang ke sporty-sportyan sih, bukan yang ala murahan. Supportnya tebel dan lebar-lebar banget. Dan motif kulit sintetisnya unik tuh ya, kiri dan kanan gak seragam ya. Dia kayak dibuat mengarah ke tengah gitu dua-duanya jadinya. Sedangkan ini jok belakangnya. Uniknya sama ya, motifnya kiri kanan kayak dibuat menghadap ke tengah gitu. Oh, dan meskipun di mobil yang kita videoin ini nggak ada headrest tengah dan armrest tengahnya, tapi di model yang di Malaysia dan yang pernah di preview di Thailand ada ya. So, di Indonesia juga nanti kemungkinan besarnya bakal ada. Model pintunya juga cukup unik. Pintu depannya ini bagian atasnya dilapisin kulit berjahitan dan dibuat nyambung sama bentuk dashboardnya ya. Terus di bawahnya ada panel sweat yang besar dan grill tweeternya unik tuh ya. Dibuat sandaran tangannya ada buat lapis kulit berjahitan lagi dan grill speaker bawah yang plastik itu juga dibuatin motif yang unik. Dan yang pintu belakangnya juga dibuat sama persis ya kayak depannya, termasuk bahan-bahannya juga. Detail lain di dalam kabin, lampu kabinnya di depan ada 2 LED yang mati nyalainnya tinggal disentuh gini aja ya. Dan di belakang juga di kiri kanan masing-masing ada satu yang cara nyalainnya sama, disentuh aja. Pegangan tangan plafon di depan ada di sisi penumpang, yang di driver nggak ada. Sedangkan yang di belakang pakai model foldable gini dan sama-sama ada gantungan bajunya. Sun visornya kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus ada lampu LED-nya. Kabin belakang dapat ventilasi AC kayak gini di tengah dan spion tengahnya pakai model day and night gini alias kalau silau tinggal dicetekin. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabin? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat nih ya, khasnya mobil Cina. Bukannya lebar dan apa ke dalamnya termasuk cukup tinggi, tapi masih gampang ya. Posisi duduk di depan sini termasuk tinggi ya, dan visibilitas ke depan jadi jelas banget karena dashboardnya juga rendah. Pengaturan joknya yang driver elektrik 6 arah termasuk ketinggian tapi hanya ketinggian keseluruhan aja ya. Sedangkan yang penumpang depan elektrik 4 arah alias tanpa pengaturan ketinggian. Headrestnya pakai model yang fix ya, tapi bukan yang murahan sih ya. Yang modelnya besar dan cukup maju, jadi buat sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga. Ruang kepalanya masih aman meskipun ada panoramic sunroofnya. Sandaran tangannya dilapis kulit jadi cukup empuk, meskipun ini nggak terlalu panjang ya, jadi agak sulit buat sandarin tangan sambil nyetir. Sedangkan yang di pintu dilapis kulit juga jadi empuk juga. Seat beltnya bisa diatur naik turun dan setirnya selain bisa tilt bisa teleskopik juga ya. Nice. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi tanpa pet plastik. Sekarang kita ke belakang. Buat masuk ke belakang, pintunya juga beratnya. Meski sayangnya bukaannya nggak terlalu lebar ya, tapi karena atapnya nggak terlalu nekuk, jadi kita masuknya nggak usah nunduk-nunduk. Nah, posisi duduk ya di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan ya. Tapi yang cukup mengagetkan, posisi duduknya enak banget nih. Nggak kerasa mobil listriknya. Meskipun ada baterai besar di bawah, tapi sudut paha kita nggak naik ya, ketopang sama dudukannya. Mantap! Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi kelihatan ya ruang kakinya luar biasa luas. Nah ini kelebihan utamanya si Neta X ya dibanding kompetitornya. Mantap! Meskipun ruang gerak sepatunya termasuk sempit sih ya. Nah headrestnya yang versi Cina ini hanya kiri dan kanan aja yang adjustable ya. Yang tengah nggak ada. Sedangkan yang di sini nanti dapat headrest tengah yang adjustable juga kok. Sudut sandarannya sayangnya fix meskipun cukup rileks ya, jadi nggak tegak-tegak banget. Ruang kepalanya masih lega ya karena ada cekokannya. Nice! Buat sandaran tangan di pintunya dilapis kulit ya, jadi empuk. Nah tapi yang di Cina ini nggak ada armrest tengahnya ya. Sedangkan yang di Indonesia nanti ada. Nah kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya termasuk gampang ya. Meskipun konsol tengahnya mundur, tapi lantainya full rata ya. Jadi kaki kita bisa di tengah. Dudukannya masih empuk juga ya di tengahnya. Sedangkan belakangnya lebih maju dan lebih keras ya. Dan karena yang di Cina ini nggak ada headrest tengahnya, jadi udah pasti orang dewasa bakal ngedanga ya. Ruang kepala di tengah masih aman ya. Dan seatbelt di tengah 3 titik. 6. Fitur berlimpah. Soal fitur, kayaknya mobil-mobil Cina ini sulit buat diraguin ya. Mengingat salah satu kelebihan mereka biasanya adalah banyaknya fitur dengan harga mobil yang terjangkau, ya kan? Tapi kayak di model Neta lain juga, banyak fitur di Neta X ini yang hanya bisa dikontrol dari layar besarnya ya. Nanti kita detailin lagi setelah lihat fitur yang nggak di layar. Pertama, inputnya meskipun di sini nggak ada, tapi varian tinggi di Malaysia dan di Indonesia nanti dapat wireless charger ya di sebelah cup holder depan ini mungkin. Di konsol tengah yang bawah ada power outlet 120 watt,
ada satu USB port Type A dan satu USB port Type C 60 watt. Nice ya. Di balik spion tengah juga ada satu USB port Type A yang biasanya buat dashcam ya. Di belakang ada satu lagi USB port Type A dan Type C lagi, dan di bagasi ada power outlet 12 volt. Ada panoramic sunroof ya, nice. Tapi sama kayak di Neta L nih, gak ada tombol buat bukanya dari overhead console. Jadi harus dari head unit sini ya. Kontrol sunroof dan shade-nya terpisah. Kalau misalnya dibuka contohnya kayak gini nih. Nah, yang nggak sama kayak Neta L dan V adalah rem parkir elektriknya ya. Karena di Neta X ini dapat kontrol fisikalnya di kiri bawah setir sini. Jadi nanti kalau yang di Indonesia berarti di kanan bawah setir ya. Tapi buat auto hold-nya tetap di head unit ini. Yang masih ada kontrol fisikalnya adalah salah satunya wipernya. Kelihatannya intermittent variable, tapi entahlah ya apakah nanti bakal dapat auto wiper juga. Lampunya juga otomatis, tapi yang di kanan setir ini bukan buat kontrol lampu ya. Ini buat kontrol transmisi dan cruise control juga. Sedangkan kontrol lampunya ada di head unit ya, kayak di Neta V. Termasuk headlight levelingnya juga langsung tuh ya di bawah kontrol lampunya. Jendelanya keempatnya auto up down, meski emang kontrolnya agak unik ya kayak gini. Tombol yang disetir ini fleksibel ya, bisa buat volume dan track atau atur cruise control, tapi dia juga ikutin fungsi yang dari head unit juga. Misalnya, buat atur spionnya kan nggak ada tombolnya tuh kayak di Neta L. Ternyata dari head unit nih, jadi kalau kita masuk kontrol spion di head unit, baru deh tombol yang disetir berubah fungsi buat atur spionnya. Termasuk lipat spion sama ya dari head unitnya juga. Ini kuncinya mirip Neta L ya, bulat gini. Ada tombol buka, kunci, dan buka bagasi. Ada passive keyless entry-nya, jadi kalau kita kunci, terus kantongin remote-nya dan deketin mobilnya, lalu grab bagian dalam handle pintu driver, nanti kuncinya bakal kebuka ya. Buat kunci lagi, tap alur yang di handle pintu driver ini. Instrumen clusternya kayak gini, digital tapi simple banget sih ya. Dia cuma ada info-info penting kayak speedometer, power meter, sisa jarak berkendara, indikator gigi, dan lain-lain. Nah, head unitnya 15,6 inci dan ditenagain sama chip Snapdragon 8155 8 core, dan bezelnya tipisnya di bagian yang tertipisnya cuma 6,7 mm aja. Nah, penting dicatat, tampilan head unit ini nanti bakal beda ya sama yang di Indonesia, karena yang di Cina ini OS-nya emang unik sendiri. So kita bahas cepet aja ya. Ini layarnya dibagi ke 3 bagian besar ya. Quick control buka bagasi, atur spion, dan buat cek TPMS. Di bawahnya layar media dan yang gede buat layar navigasi. Lalu klik shortcut di bawah bisa langsung masuk vehicle control yang detail ya. Dari lihat detail mobilnya kayak info TPMS, trip meter, konsumsi, dan lain-lain. Nah, terus ada buat buka semua jendela, buka bagasi, tutup jendela otomatis, buka sunroof, sunshade, dan auto lock. Ada buat ganti fungsi tombol disetir, buat lipat dan atur spion, fungsi buat cari mobil dan buat matiin mesin mobilnya, terus ada buat mati nyalain lampu dan atur ketinggian, follow me home dan atur nyalain lampu kabin otomatis, ada buat atur drive mode, mode regen, atur bobot setir atau dibuat sesuai drive mode-nya, atur auto hold, stability control, dan hill descent control, dan sisanya lebih ke atur suara, atur display, dan perintilan lainnya lah ya. Ya ini nanti lihat versi finalnya aja lah yang udah pakai bahasa Inggris. Oh, dan buat atur AC, semua dari head unit sini ya. Ada shortcut-nya tuh di paling bawah. Single zone auto climate control, suhu paling dingin 16 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Ada tombol AC Max juga dan ada pemanas jok depannya. 7. Safety lengkap. Kayak kebanyakan mobil Cina baru lainnya, fitur safety-nya Neta X ini juga komplit ya. Yang basic dulu, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya juga cakram ya. Dan tentunya ABS, EBD, dan brake assist-nya lengkap. Airbag-nya ada 6 ya, 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Meskipun di unit yang kita video ini nggak ada airbag pilarnya ya, tapi yang di Malaysia dapat. So ya kemungkinan kita juga bakal dapat. Stability control-nya ada, mati nyalainnya di head unit sini ya. Ada hill start assist atau hill hold control yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik pas berhenti di tanjakan, biar mobilnya nggak merosot begitu kita pindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas. Ada hill descent control juga yang aktifinnya di head unit sini. Ini dipakai kalau lagi ketemu turunan sangat curam ya. Nanti mobilnya bakal jalan perlahan sendiri supaya kita bisa fokus sama nyetir mobilnya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi, di depan nggak ada ya. Dan ini ada indikatornya di head unit ya, nyatu sama indikator kamera. Sedangkan kameranya di depan ada 1, di masing-masing spion ada 1, dan di belakang ada 1. Dan ngasilin gambar 360 derajat gini ya. Ada mode 3 dimensi juga yang mobilnya bisa diputer-puter gini, dan ada transparency mode yang bisa lihat bagian bawah mobilnya kalau udah jalan. Ada TPMS di head unit mobilnya, dan tentunya jok belakang ada ISOFIX buat dudukan jok bayi ya. Neta X ini juga ada fitur safety aktif atau ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Dan ini manfaatin kamera di balik spion tengah ini, dan buat fitur-fitur blind spot dan cross trafficnya, ada tambahan millimeter wave radar lagi yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang. Isi ADAS-nya ada forward collision warning dan auto emergency brake buat rem otomatis. Ada lane departure warning dan lane keep assist buat jaga mobil dalam lajur. Ada adaptive cruise control, traffic jam assist, dan integrated cruise assist buat jaga jarak dan jaga di tengah lajur. Ada blind spot detection, lane change assist, rear cross traffic alert, dan door open warning yang memanfaatkan fitur blind spot. Ada traffic sign recognition buat mengenali tanda pembatas kecepatan, dan adaptive front light buat lampu jauh otomatis. 8. Bagasi dan storage.
Bagasi Neta X yang kita videoin di Cina ini manual ya. Tapi yang bakal masuk sini harusnya sih elektrik ya, kayak yang udah di preview di Malaysia dan Nepal juga. Buat bukanya pakai tombol di sini yang agak ke kanan ya posisi tombolnya, dan bisa pakai tombol di remote kuncinya ini juga. Nah ini bagasinya ya. Ini salah satu yang diunggulin di Neta X ya. Ruang bagasinya yang termasuk gede banget. Bibirnya cukup lebar ya dan mengotak. Tapi emang kasih SUV, jarak bibirnya ke tanah termasuk tinggi nih. Jadi bakal sulit ya buat angkat barang yang tinggi. Tapi lantainya termasuk rata ya ke bibirnya. Jadi kalau mau keluarin barang tinggal tarik aja. Nah yang enak, lantainya ini ternyata ada 2 level ya. Jadi bisa kita turunin gini nih. Dan jadinya bisa ngasih ruang bagasi yang lebih tinggi lagi ya. Jadi gede banget. Tapi emang jadi nggak rata aja sama lantainya ya. Kalau mau diratain ya tinggal dinaikin lagi aja. Tapi ya ruangnya jadi nggak setinggi tadi. Lanjut detailnya. Di kiri sini ada gantungan belanjanya dan lubang lebih dalam aja. Dan yang sebelah kanan ada lampu LED-nya. Ada gantungan belanjaan juga dan ada power outlet 12 volt. Nah, di unit yang kita video ini nih, sayangnya nggak ada parcel shelf-nya ya. Meski ada dudukannya padahal. Tapi ya entah ya, nanti unit yang masuk sini ada atau enggak. Buat luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Pakai tuas di pinggir sini ya. Kalau yang kanan dilipat, jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, ruang bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Lantainya cukup rata, meski sayangnya joknya agak naik sih ya. Tapi ya udahlah ya. Dan buat tutupnya yang manual, handle-nya di sebelah kanan ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, motor dan baterai. Kayak Neta V juga, Neta X adalah mobil full listrik ya. Meski sayang aja sih nggak ada storage yang di bawah kap depannya sini. Nah, spek yang kita sebut ini spek yang buat di Malaysia nanti ya. Yang harusnya sama juga buat yang bakal dirilis di Indonesia. Posisi motor listrik ya di depan dan gerakin ban depan ya. Mau yang varian 400 maupun 500 sama nih ya. Tenaga motornya 120 kW atau 161 HP dan torsinya 210 Nm. Sebenarnya termasuk rendah sih ya kalau dibanding punya Atto 3 dan Omoda E5. Tapi Neta ngeklaim akselerasi 0-100 km/jamnya bisa dicapai dalam 9,5 detik dan dengan kecepatan maksimal 150 km/jam. So, masih cukup oke lah ya. Baterainya ada di bawah sini, jenisnya LFP atau lithium iron phosphate, kapasitasnya 52,5 kWh buat yang varian 400 dengan range NEDC 401 km, sedangkan yang varian 500 kapasitas baterainya 64,1 kWh dengan klaim range NEDC-nya 480 km. Transmisinya tentunya direct single speed dengan reduction gear ya. Ganti giginya sama kayak di Neta V ya, pakai tuas di kanan setir sini ala Mercy. Masukin ke N tinggal naikin atau turunin sedikit, ke D ke bawahin yang jauh, ke R ke atasin yang jauh, dan masukin ke P klik tombol yang di ujung aja. Mode berkendaranya ada 4 dan pilihnya dari head unit ya. Ada Eco, Comfort, Sport, dan One Pedal. Bisa ganti mode regenerative braking juga jadi 3 level yang berbeda dan bobot setirnya bisa pilih 2 yang berbeda ya. Buat ngecharge-nya, kapnya ada di depan samping sini ya. Nah, karena kita video ini yang dari Cina, jadi portnya sama-sama pakai GPT ya, yang AC dan DC-nya. Tapi nanti yang di Indonesia, AC charging-nya bakal pakai Type 2 dan DC charging-nya pakai CCS2 ya, sama kayak Neta V juga. Buat ngecharge AC charging-nya butuh 9 jam buat penuhin dari kosong, sedangkan DC fast charging-nya kayak Neta V juga butuh 30 menit buat isi dari 30-80%. 10. Detail-detail lain. Salah satu yang Neta paling banggain di X ini adalah penggunaan high strength steel-nya ya, yang mencapai 75%. Yang artinya rangkanya bakal lebih kuat ketika terjadi tabrakan. Tapi selain itu juga lebih solid, jadinya suspensinya bisa dibuat lebih empuk tanpa terlalu mengorbankan handling. Nice ya. Neta X yang di video ini tentunya masih dirakit di Cina ya. Tapi nanti yang bakal dijual di Indonesia udah langsung dirakit di Indonesia loh ya. Kita bahkan jadi salah satu yang pertama yang dapat Neta X dengan rakitan luar Cina. Nice ya. Nah, karena di sini belum meluncur, jadi belum ada info kayak garansi dan program servis gitu ya. Itu nanti tunggu video lebih detail aja pas udah launching resmi. Suka memberikan soal Neta X ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan subscribe channel dan video kayak gini. See you next time.